pernah kelakar. Ini nanti orang Jakarta main judi semua, orang balap-balapan semua. Ini di hold dulu. Kalau ini dilaksanakan, saya tidak akan mau menandatangani APBD perubahan keseluruhannya. Saya udah bukan wakil gubernur lagi. Pak Anies, jadi apa pembahasan sore ini Pak ke DPRD? Ngobrol aja. Pembahasan anggaran pembangunan dan belanja daerah atau APBD perubahan 2018 DKI Jakarta berlangsung panas. Para anggota DPRD DKI Jakarta sepertinya sedang mencari panggung dengan bersikap kritis terhadap setiap pos anggaran yang diajukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu pos anggaran yang dibahas sangat alot adalah usulan pengucuran penyertaan modal sekitar 11 triliun rupiah kepada sejumlah badan usaha milik daerah. Para wakil rakyat di DPRD DKI mencium aroma ada udang di balik batu atas usulan ini. Apalagi beberapa direksi BUMD baru saja diganti dengan sejumlah nama yang dekat dengan Anies Sandi. Pemirsa, apa saja drama-drama yang terjadi di pembahasan APBD perubahan 2018 DKI Jakarta? Benarkah Sandiaga Uno masih berperan di penyusunan anggaran? Inilah penelusuran tim Realitas. Hari-hari belakangan ini, para wakil rakyat di gedung DPRD DKI Jakarta ini sedang sibuk membahas anggaran pembangunan belanja daerah perubahan 2018 atau APBD perubahan. Targetnya, akhir bulan September 2018, perubahan APBD 2018 sudah selesai dibahas dan segera disahkan. Usulan pemberian penyertaan modal kepada 8 badan usaha milik daerah atau BUMD menjadi salah satu materi yang paling panas dan alot dibahas. Anggaran yang dialokasikan di APBD perubahan 2018 lumayan jumbo, mencapai hampir 11 triliun rupiah. Kalau ditaruh di BUMD semua, 11 triliun misalkan, kan nggak logik gitu. Nah makanya kita bilang udahlah Anda mandiri lah, yang kemarin susah. Kita mintanya kayak apa pertanggung jawabannya ya. Kita kan pernah naruh tuh di Jakpro 600 miliar 3 tahun tuh 650 miliar 3 tahun nggak jelas, akhirnya dibalikin lagi, tapi balikin lagi sama bunganya apa enggak? Sama bunganya setengah ya Pak? Iya kan penempatan akhirnya. Udahlah kita agak paham yang begitu-begitu. PT Jakarta Propertindo adalah salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang dialokasikan mendapatkan penyertaan modal hingga 4,6 triliun rupiah. BUMD ini membutuhkan tambahan modal untuk pembangunan LRT fase 2 dan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Memang dalam tahapan proyek itu kan ada namanya visibility study dulu. Dan kita sudah melakukan Jakpro untuk fase 2. Dan ini yang sudah saya serahkan ke Komisi B dan Komisi C. Ya. Nah kalau mekanismenya memang kita harus menyerahkan banggar, saya akan kopikan Pak. Ya. Saya ingat betul Pak, hampir terjadi betulan itu, boleh tanya sama dirut yang lama itu. Hampir terjadi di kali itu, 2 itu nanti, LRT-nya yang dari luar kota, sama LRT kita bisa begini itu kalau nggak disinkronkan. Ketika 2 tadi saya pernah kelakar. Ini nanti orang Jakarta main judi semua, orang balap-balapan semua. Sisanya sebesar 943. Perdebatan dengan usulan pemberian modal kepada PT Jakarta Propertindo berjalan sangat alot dan panjang. Wajar saja, karena pemberian modal ini menyangkut proyek DP 0 rupiah yang identik dengan Gubernur Anies Baswedan. Dibandingkan konsep DP 0 rupiah, dibandingkan konsep LRT, mana lebih jelas? Konsep LRT, Perpresnya ada, rencana induk sampai 2030-nya ada kok.
Saya agak bingung dengan konsep dari Jakpro yang mengatakan bahwa fase 2 belum ada. Ini di depan mata saya bisa bacakan loh Pak. Sudah jelas tadi sudah kita sepakati. Alokasi modal kepada PT Jakarta Propertindo terancam dicoret karena dianggap nilainya terlalu besar. Sedangkan BUMD ini dianggap belum memberikan penjelasan yang detail mengenai rencana kerja mereka. Ini di hold dulu. Kalau ini dilaksanakan, saya tidak akan mau menandatangani APBD perubahan keseluruhannya. Karena bukan apa-apa. Ini SKPD yang tupoksinya ingin membangun, tiba-tiba di APBD perubahan didoronglah ke PMD. Ini saya melihat dari semua global anggaran APBD perubahan ini, kok begini jadinya gitu loh. Mana Pak Sekda ini? Oh sorry. Ana juga baru ngadep ini. Jangan kelamaan juga ngadep Tuhan. Ya nggak, saya nggak ada tanggapan lah. Itu kan udah di hold dulu. Di hold dulu, jadi nggak ada tanggapan Pak? Nggak ada. Ya, Ngikut aja gitu. Ngikut ya Pak ya. Soal nantinya di drop gimana tuh Pak? Apanya di Jadi Pak Prasetyo, Pak Ketua bilang mau di drop anggaran dari Jakpro gitu. Iya, saya tergantung keputusannya mereka, kan saya belum ada keputusannya. Sejumlah BUMD DKI yang belum lama menggelar pergantian direksi diusulkan mendapatkan kucuran penyertaan modal hingga mencapai triliunan rupiah. Bagaimana alotnya pembahasan usulan anggaran ini? Realitas segera kembali. Inilah lanjutan rapat DPRD DKI Jakarta bersama jajaran Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang berlangsung pada hari Selasa, 18 September 2018. Salah satu BUMD yang hadir adalah PT Food Station Cipinang Jaya. BUMD milik DKI Jakarta ini diusulkan untuk mendapatkan penyertaan modal sebesar 85,5 miliar rupiah dari APBD Perubahan 2018. Rencananya, anggaran ini akan dipakai untuk membangun jalan raya dan saluran drainase di sekitar Pasar Induk Beras Cipinang. Ini yang janggal, karena pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi urusan Pemprov DKI, bukan perusahaan. Jalannya sangat menyedihkan, banyak yang rusak, kemudian saluran drainasi juga sama, sangat tidak terurus. Hukumnya boleh nggak PMD itu buat pembangun infrastruktur? Setahu saya PMD itu buat modal kerja. Ini beda nih, modal kerja sama bangun infrastruktur. PT Dharma Jaya, BUMD DKI yang bergerak di bidang jasa pemotongan hewan ternak, mendapatkan alokasi penyertaan modal sebesar 79,4 miliar rupiah di APBD Perubahan 2018. Usulan ini mendapatkan sorotan tajam dari kalangan anggota DPRD DKI. Salah satu kendala utama kami itu di permodalan memang. Tapi kami juga dibatasi oleh Perda pendirian Dharma Jaya yang hanya memungkinkan kami hanya minta untuk di perubahan ini 79,4 miliar maksimal. Ini sebetulnya konsep Dharma Jaya ini hanya sampai di sini saja, atau kita rubah perdanya supaya modalnya itu 1 triliun gitu loh, ya kan? Dharma Jaya ini sungguh patut pantas dikasihani loh gitu loh, bener, ya kan? Tinggal kasih duitnya aja yang belum ini. Nah kalau cuma jadi rumah potong, kita bubarin aja Dharma Jaya gitu. Johan Ramadan baru saja menjabat menjadi Direktur Utama PT Dharma Jaya setelah dirut yang lama, Marina Ratna, mengundurkan diri. Ya salahnya saya mungkin tidak pantas di perusahaan itu ketika pimpinan tertinggi tidak sejalan dengan saya. Karena kalau pada waktu